marafi bangsaku birusikum arjudikum kalkahben. Karena mengabadikan untuk mengingatkan kita dalam rangka bertobat menghilangkan dosa, yaitu terjadi kemaksiatannya Nabi Adam kepada Allah Ta'ala, walaupun mimbabi hasanatil abrar hasanatil abrar nisyatil mukarrabin, tapi salah. Yang dimulai dari melihat, kemudian tangannya mengambil, terus sampai ceritakan pada kepalanya, aku dibawa di atas kepala, dan kemudian disinggung berjalan kaki, sehingga itu harus dibersihkan. Sehingga kalau kita bisa mengapresiasikan yang macam ini, kalau dalam skripsi cukup wudu itu rukunnya apa, dasar Qur'annya apa, nah terus cara-caranya bagaimana, kevaliditasnya, keautentikannya, ini skripsi. Hanya cerita apa enak kalau skripsi. Tapi kalau tesis, kenapa diperintahkan kok hanya ini dan kenapa, betul nih? Ini dikritisi. Nah, setelahnya ketemu, baru dieksekusi dengan dikembangkan melalui disertasi. Oh, berarti dengan wudu ini kita perlu mengabadikan hal-hal yang bisa mengingatkan kita di masa lalu. Nah, kenapa? Ini seperti adanya Tugu Pahlawan. Jangan dibilang itu terus masuk sonam, nyembah berhala haram. Ini bukan masalah sonam, ini bukan hanya itu. Betul. Ini kalau bagi peradaban. Wah, saat ini sing akan belajar pakai niku termasuk gawe sonam niku adalah haram, harus dihancurkan. Karena innallaha yusawwiru aku yanfa'u man yusawwirul aku yusawwirul hayawan binafsi ruh. Sudah beda, anunya konsepnya beda. Kira-kira nutut orang harus sudah S2 kurang nutut itu ya malu sama saya yang tidak SS-an. Iya. Dan itu anunya. Jadi, jangan fakirnya terus saya pakai apa itu namanya haram mengambil, aku menggambar suratul hayawan di anahu yunfaku binafir yukmaru binafir roh. Ini perlu kita kaji di dalam masalah itu fakir semacam itu. Ini yang dimaksud peradaban yang semacam itu. Termasuk ya konsep jihad. Kalau kamu masih tetap menggunakan yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'aten, 1 lawan 2, tidak boleh mundur. Itu zaman dulu. Kalau sekarang tidak melihat dari orangnya, senjatanya. Dan sekarang 1 membawa meriam belina, kamu 10 ya dari jauhan sudah. Loh, termasuk semacam itu loh. Makanya dalam fikih yang dulu sesuai relevan, haram menjual pedang kepada orang kafir, gak sah menjual pedang pada orang kafir, kan gitu. Iya, memang zaman dulu tidak sah menjual pedang pada orang kafir. Kenapa? Karena pedang itu identik dengan alat perang yang akan digunakan merangi pada kita. Ini perlu disimak. Kalau sekarang kok dilarang menjual pedang kepada non-Islam karena khawatir dia merangi kita. Ini gak sesuai dengan kondisi sekarang. Makanya tidak ada bagi peradaban sama sekali yang macam itu. Sudah tidak ada perang dengan pedang, itu tidak ada. Kok perang membawa pedang, kamu sudah masih 100 meter akan hilang kamu. Loh, ini loh yang dimaksudkan di dalam kita mengkaji fikih. Aku diadakan Mahat Ali semacam ini. Jangan sekali-kali dari golongan kita keluar dari pesantren Lirboyo, mondok bertahun-tahun masih kalah dengan ulama Arab, rugi. Harus punya konsep pedoman kepada kita sendiri. Oh, mustahisiat ditutup, siapa yang tutup istiad? Ini yang memundurkan kita semacam itu anunya. Gak ada keberanian yang sama sekali. Mosok dokter dari pondok pesantren Salaf Lirboyo kalah karo dari luar, ini gak rasional itu.
Loh. Loh betul semacam ini. Saya tuh tidak ada dokter, tidak ada S2, nggak ada S1 juga nggak ada. Walaupun banyak yang nawarin suruh meregistrasi ijazah, nanti akan diteruskan dicarikan ijazah. Saya nggak butuh, nggak usah, malah di KTP saya itu betul tukang kebun uangnya. Pekerjaan tukang kebunnya. Iya betul, KTP saya itu pekerjaan tukang kebun. Tapi biasa saya ketemu dengan profesor dokter, enggak minder, enggak. Modal kita lebih banyak. Ya cuma kadang rumah yang semacam itu kadang nggak bisa. Makanya di Mahat Ali harus bisa seperti itu. Paham orang ini? Harus bisa, harus berani. Kalau sampean nggak berani tetap fakih ngoten niku tok. Tetapi kita nggak boleh menghilangkan fakih kita, harus seperti itu. Tapi pengkajiannya ini loh, makanya diteruskan tesis, diteruskan disertasi. Jangan dibiarkan ya tetap fakih ini, ya tetap masih eksis, kapanpun eksis. Tapi caranya ini, caranya. Makanya saya juga besok hari Senin sampai Selasa itu juga diundang untuk latihan workshop untuk ke MUI, workshop untuk cara pengambilan hukum semacam itu. Saya jadikan tingkatan mulai dari skripsi, tesis sampai doktor. Nah, biar saya nggak punya doktor, nggak masalah itu kan ini. Nah, jadi saya harapkan semacam itu di teman-teman. Jangan hanya punya SK untuk mengajar ke sana tapi isinya nggak ada. Tapi terus terang saya tidak punya SK. Tapi jangan kalah dengan saya. Yes, niku. Lah, cuman pelajaran yang dipasrahkan kepada saya fikih peradaban yang hubungannya dengan muwatonah, dengan kebangsaan, hanya itu saja. Nah, makanya saya tidak berbicara tentang masalah bi'ah, tentang perlindungan pro fauna ini, tentang fauna. Ya, walaupun saya juga pernah diundang untuk berbicara pro fauna, itu malah di sekolahnya anak-anak Cina, di Universitas Cina di Malang itu. Saya nggak Allah ya berbicara masalah pro fauna dengan alam. Nah, jadi saya terangkan Inna samawati wal ardu kana tarot fawataknahuma. Langit bumi itu asalnya satu. Asalnya satu, tapi karena panas akhirnya meledak, dan tapi ada keseimbangan di atas gak bisa turun. Makanya di sini antara langit bumi itu seperti ada keseimbangan gitu saja. Nah, terus ringkas semacam itu lalu karena apa kok bisa meledak di bumi itu panas? Bisa dibuktikan di Sidoarjo. Waktu di Porong, meledak panas semuanya itu hanya. Nah, terus bagaimana caranya bisa melindungi ini? Allah membuat gunung-gunung wa ja'alna rawasiya an tamida bihim. Gunung-gunung dibuat untuk memperkokoh bumi. Caranya bagaimana? Panas itu gunung dingewesi, betul nggak? Ben ngewes kan hilang panas sih. Makanya ketika lahar itu memperkuat bumi. Kalau sampai nggak bisa keluar, ini bahaya. Olahnya manusia gunung-gunung dihilangkan. Ya, kamu tunggu saatnya. Ini ngono ya percaya kaya. Ini kok ayat kita bisa mampu menjelaskan semacam itu bisa kebetulan nih. Gak usah minder. Gak usah minder, walaupun toh, tapi yo S2 koten minder. Minder, saya gak punya ijazah, gak pernah minder loh, saya gak punya ijazah. Nah, walaupun gini, sering ditanya yang paling sebel saya, bukti sekolahnya Pak saya gak pernah sekolah. Saya gak pernah sekolah.
Ya bingung jadi ini kan pasti yang apa itu namanya kurikulum itu harus disebutkan semuanya. Itu yang saya nggak punya sekolah, saya pondok, itu saja yang saya bawa. Nah lah, kok diundang itu rasanya, kenapa ngundang saya? Saya nggak minta. Hati kepruk dulu salah benar belakang. Nah, ini prinsip. Nah, kepruk dulu salah benar belakang. Kenapa? Itu rumah. Isi gampang. Soal isi paling gampang, tapi bikin rumah niku sulit. Kalau rumah kok bisa nyicil di sini. Tapi kalau kamu isi saja seperti ngaji ini kan isi saja. Gak punya rumah, nanti kehujanan, kepanasan hilang itu. Apalagi setelahnya pulang dari rumah ke rumah terus ngarit, Alfia hilang kabeh nah. Karena punya isi gak punya rumah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.